KTT G7 yang digelar di Cornwall, London, Inggris baru-baru ini mengukuhkan lahirnya persaingan global yang akan menyentuh berbagai dimensi. Rivalitas tersebut meruncing di dua poros negara besar, yaitu Amerika Serikat dan China. Pada konferensi tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik sekutu ke dalam persaingan strategis dengan Beijing melalui rencana megaproyek yang berjudul Build Back a Better World, yang bertujuan untuk menyediakan ratusan miliar dolar Amerika ke dalam investasi infrastruktur di berbagai negara. China yang sebelumnya telah meluncurkan proyek yang diberi nama BRI atau Belt and Road Initiative pada tahun 2013 yang akan menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan China. Mega proyek BRI China ini telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai negara, dan ada lebih dari 100 negara di dunia yang telah menandatangani perjanjian kerjasama ini. Banyak juga negara-negara yang telah menikmati hasil dari kerjasama ini, seperti negara-negara di Afrika. Atas kesuksesan program BRI China ini ternyata menuai kritikan dan sindiran pedas dari Amerika dan sekutunya, dengan berbagai tudingan isu negatif yang kesemuanya itu hanyalah untuk membendung pembangunan proyek BRI China. China telah menghadapi negara G7 ini di hampir setiap titik yang menyakitkan, mulai dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kerja paksa kelompok minoritas muslim di Xinjiang, hingga perselisihan politik yang sedang berlangsung di atas Hong Kong. Begitu juga dengan isu Taiwan dan Laut Cina Selatan. Tidak cukup di situ saja, Amerika Serikat secara terus-menerus menghalangi rencana ekspansi Presiden China untuk meningkatkan pengaruh perdagangannya melalui Belt and Road Initiative. Biden berusaha menyatukan mitra diplomatiknya melawan apa yang dilihat Washington sebagai ancaman besar terhadap perdagangan, teknologi, dan masalah strategis lainnya. Langkah ini pun telah dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah berbicara keras tentang China dan memberikan berbagai macam sanksi terhadap negara dan perusahaan-perusahaan terkemukanya. Komunike bersama negara-negara G7 ini tidak mencakup banyak langkah konkret ke depan. Misalnya kelompok membentuk gugus tugas untuk mengeksplorasi apa yang disebut inisiatif membangun kembali dunia dengan lebih baik. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, tentunya China juga mendapat kehormatan untuk mempertahankan diri. Kedutaan besar China di London menyebutkan apa yang dilakukan Biden dan rekan-rekannya sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma dasar hubungan internasional. Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa Beijing meradang dan terus memantau aksi G7 yang dipimpin Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memberikan tekanan pada Eropa dan sejumlah negara tempat perusahaan melakukan bisnis. Di bawah Biden, Amerika Serikat baru-baru ini memperluas jaringan larangan investasi Amerika di lusinan perusahaan China. Ketegangan seperti ini telah terjadi di panggung global, dengan banyak perusahaan barat menghadapi tekanan untuk membatasi bisnis di China. Sebaliknya, tepat sebelum KTT G7 dimulai, China telah mengesahkan undang-undang melawan sanksi asing. Produk undang-undang tersebut adalah peringatan simbolis bahwa tindakan apapun yang diambil oleh Barat akan ditanggapi dengan keras oleh China. Di sisi lain, mungkin sulit bagi negara-negara G7 untuk menahan laju pergerakan China. Akhir pekan lalu, para pemimpin demokrasi menyatakan perbedaan serius tentang cara terbaik untuk menghadapi China. Sebenarnya dengan segala dinamika dan perkembangan geopolitik dan ekonomi global, akhirnya keengganan negara-negara Eropa untuk bertindak terlalu keras terhadap China dapat dimaklumi. Hal ini mungkin karena didasarkan atas ketergantungan ekonomi yang kuat. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2019, Jerman telah menerima 27,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam investasi asing langsung dari China. Italia menerima investasi dari China sebesar 19,2 miliar dolar Amerika Serikat dan Prancis menerima 17,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan Inggris, meskipun hubungan yang tegang dengan China selama beberapa tahun terakhir, telah menerima sebesar 60,9 miliar dolar Amerika Serikat dalam investasi semacam itu.
Pada akhirnya, keinginan ekonomi Uni Eropa untuk tidak terkait dengan China dan upaya Biden untuk mengumpulkan sekutunya melawan China hanya akan menciptakan hambatan alami dalam membangun kerjasama. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.